Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiani Lestari dengan pengajar praktik Bapak Solipiani dan fasilitator Bapak Suwondo. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada dua garis besar kesimpulan yang saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tentang makna pendidikan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan atau peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah pondasinya. Yang kedua, tentang filosofi perubahan. Pendidikan terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengikuti di mana kita berada, dan kodrat zaman akan mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan tidak boleh statis, harus terus berubah menjawab tuntutan zaman. Dalam pendidikan, keberagaman merupakan hal yang dasar dengan sumbu utama nilai-nilai kemanusiaan. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah filosofi perubahan. Ada 3 kerangka perubahan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tentang kodrat keadaan yang terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita harus mengacu di mana kita berada, dan kodrat zaman kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan yang terbagi menjadi 3 azas, yakni trikon. Kontinuitas, menjaga nilai utama dari masyarakat namun terus berubah. Konvergensi, pendidikan menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Konsentris, meskipun pada satu tujuan memanusiakan manusia, harus menghargai keragaman yang ada, menghargai keunikan, dan memerdekakan. Yang ketiga adalah apa yang berubah. Pendidikan harus seimbang sehingga terjadi kesempurnaan budi pekerti. Melakukan pendidikan harus holistik. Tumbuh kembang anak yang holistik akan menghadirkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Namun, jika pendidikan timpang akan menciptakan masyarakat yang langka kebijaksanaan. Kesimpulan selanjutnya adalah tentang pendidikan yang berhamba pada murid. Pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus berorientasi pada anak atau murid. Menurut Ki Hajar, salah satu asas dalam taman siswa, bebas dengan segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Jadi kita sebagai pendidik harus benar-benar berpihak pada murid dan murid. Semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani harus kita terapkan dalam menuntun anak didik kita. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru berdasarkan modul 1.1. Yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya adalah, bagi saya capaian nilai merupakan tolok ukur keberhasilan murid. Selain itu, murid akan mengalami perubahan dengan paksaan, bahkan menurut saya jika murid menerima hukuman. Padahal hal tersebut tidak boleh saya lakukan jika saya ingin membina murid dengan bahagia. Yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah kesadaran pola pikir saya bahwa nilai bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan murid.
Keberhasilan murid bisa diukur dari apapun sesuai dengan kemampuannya. Saya juga lebih berupaya telaten dalam menuntun murid-murid untuk menuju keberhasilan. Ketelatenan akan memberikan pendekatan kepada murid sehingga mereka dapat belajar tanpa merasa dipaksa. Ketiga, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah memiliki kesadaran bahwa setiap murid mempunyai keberagaman dan berhak untuk menyalurkannya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga berusaha menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan agar murid merdeka dan bahagia dalam belajar tanpa adanya tekanan. Selain itu, saya juga berupaya meningkatkan kesabaran dan ketelatenan dalam menuntun murid menuju keberhasilan mereka. Memberi contoh yang baik, menumbuhkan niat pada diri murid untuk berkembang, dan memberikan semangat pada murid untuk mencapai keberhasilan sebagaimana semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Mendidik dengan hati, menghamba pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.